Oke. Hmm. Hai, ini udah kelihatan kan ya? Udah, Sensei. Oke. Nah, kemarin tuh kita belajar katakana ya, udah dijelaskan sebelumnya. Katakana itu yang biasanya dipakai dari penyerapan, serapan kata bahasa Inggris. Biasanya kalau di Jepang itu mereka kalau misalkan eh, nulis bahasa Inggris gitu, huruf kata-katanya dari bahasa Inggris, serapan bahasa Inggris, pakainya huruf katakana. Mungkin kemarin juga udah ya, ini yang pertama ini ada huruf A ya. Penulisannya juga sudah kemarin. Minasang mungkin bisa latihan juga menyiapkan kertas dan pulpen atau pensilnya untuk uh, latihan menulis cara dan goresannya seperti bagaimana. Ada dua ya, yang pertama dari kiri ke kanan langsung ke bawah. Terus yang kedua ini dari atas ke bawah ke miring, minggir ya gitu. Saya minggir gini ke bawah arah kiri gitu. Oke, untuk contoh, nah kata-katanya kemarin juga udah ya. Ada yang masih ingat ini dibacanya apa? Aisu. Ya, betul ya, aisu. Aisu dari kata serapan bahasa Inggris, ice ya. Jadi aisu. Aisu. Jadi artinya es ya. Oke. Nah, ini iron ya. Iron, ada yang masih ingat kemarin itu iron artinya apa? Setrika. Ya, betul ya. Setrika. Ini iron, iron dibacanya iron dari kata iron yang artinya setrika ya. Jadi orang Jepang tuh ininya kalau setrika tuh serapannya dari iron jadi iron jadi artinya setrika. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini ada huruf I ya. Untuk penulisannya ini dari atas ke bawah miring ya. I itu. Lalu yang kedua dari atas ke bawah juga tapi tegak. Gitu ya. Ini I. Kurang lebih seperti itu ya. I. Oke. Nah, untuk contoh kosakatanya itu ada Yemen. Yemen. Ini huruf I, ini huruf E, ini me, ini ya. Yemen. Nah, dari pengucapan Yemen ini ada yang tahu nggak? Kira-kira artinya apa ya nih? Dari pengucapan Yemen. Yemen. Ada yang bisa nebak-nebak nggak nih? Yemen. Oke, jadi Yemen itu, nah, ada yang tahu nggak nih ini bendera apa? Bendera Yemen. Iya, betul. Yemen. Betul, betul ya. Betul, ini Yemen atau Yaman ya, kalau kita Indonesianya. Ini negara Yaman, mungkin dalam Indonesia atau Yemen gitu. Jadi kalau di ke bahasa Jepang kan pakai katakana jadinya pakai I, E, Me sama jadinya Yemen.
gitu ya. Agak mirip-mirip gitu sama Yemen pengucapannya. Kan kalau yang huruf Romaji atau Latin itu Yemen ya. Di Jepangnya ini jadi Yemen, Yemen gitu. Oke. Nah, ini dibacanya suatu kosakata selanjutnya ada Itaria. Itaria. Mungkin Minasang udah tahu ya dari pengucapannya. Ini negara apa? Italia. Ya, Italia. betul ya. Betul. Italia. Jadi kalau di mereka karena mereka di Jepang kan ada huruf L ya, nggak ada L. Mereka menggantinya jadi R. Jadinya Italia. Gitu ya. Jadi ini dari Italia jadi Italia. Jadi kalau apa kosakata dari penyerapan bahasa Inggris itu emang agak mirip dengan pengucapan aslinya. Kayak gitu ya. Hanya beda dari penulisannya dan beberapa pengucapannya. Oke, next. Selanjutnya ini ada huruf U ya. U. U. Untuk penulisannya dari bentar ya. Oh, tulisannya dari tengah dulu ya, dari yang garis tengah ini gitu. Terus habis dari garis tengah, garis yang pinggir, habis itu langsung garis kanan ke kiri ke kanan langsung ke bawah kan, gitu ya. Jadi ingat-ingat minasang dari garis tengah dulu, terus garis pikir kiri, lalu garis kiri ke kanan langsung ke bawah, kayak gitu ya. Ingat-ingat dari garis tengah dulu, kayak gitu. Cara penulisan huruf U ya. Ini U. Oke, untuk contoh kosakatanya. Nah, ini ada virus. Virus. Mungkin dari pengucapan tadi, virus. Ada yang bisa nebak kan nih? Ini artinya apa? Virus. Virus. Itu artinya apa ya kira-kira? Emang agak tricky ya. Kadang ini suka menjebak gitu jadinya. Nah, dari ini nih, dari gambar ini bisa ditebak. Jadi ini artinya apa? Virusu. Kira-kira? Virus. Ya, betul ya. Virus. Virus ya. Mungkin contohnya kayak penggunaan yang pandemi gitu ya, virus corona jadinya. Virus corona. Virus sebenarnya kan dari V ya. Kalau aslinya tuh bahasa Inggrisnya virus gitu ya. Virus. Cuman memang ada juga penulisan yang V. Kalau penulisan kalau mau pakai V di Jepang tuh huruf U, tapi dipakai teng-teng, terus ditambah I kecil ya. Nah ini V-nya V-nya bahasa Jepang gitu katakana. V. Virus juga bisa. Sebenarnya virus juga bisa, cuman di Jepang lebih, apalagi di berita-berita ya, berita-berita kayak koran atau berita di televisi itu lebih umumnya digunakannya virus. Virus. Virus juga bisa, tapi lebih umum digunakan yang virus. Seperti itu ya. Nah, untuk nah kosakata selanjutnya ini whisky. Whisky. Mungkin dari pengucapan ini ada yang bisa menebak nggak nih? Artinya apa kira-kira? Whisky. Whisky.
Whisky ya? Ya, betul ya. Betul, ini whisky. Jadi kalau untuk mungkin nanti bakalan kombinasi atau beragam macam huruf katakana kombinasi kayak hiragana kemarin gitu ya, kayak misalkan gegyu gego, kakiku, zazezezo dan sebagainya, tapi mungkin katakana nanti bakal lebih banyak lagi macamnya gitu daripada hiragana kemarin. Nanti akan dijelaskan setelah huruf katakana ini sebenarnya dipelajari ya. Jadi kalau misalkan wi biasanya itu pakainya kalau ya w sama i itu biasanya pakainya u sama i ya. W itu u gitu. Digambarkan di Jepang dengan huruf katakana itu biasanya menggunakan u. Jadinya ini contohnya kayak gini, whisky gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada huruf e ya. Nah, ini e. Mungkin ini lumayan mudah untuk dihafal gitu. Tinggal garis aja gitu. Terus ke bawah, terus garis lagi. Kayak gitu ya. Ini garis garis bawah ininya lebih panjang daripada garis yang atas ya. Garis atas, terus ke bawah, baru garis bawah lagi gitu ya. Mungkin mirip kayak satu Romawi ya. Cuman yang atasnya itu pendek, yang bawahnya agak lebih panjang garisnya. Gitu ya. Ini ya sebutnya e. Oke, ya untuk contoh kosakatanya. Nah, ini ada eakong. Eakong. Jadi ini huruf E, ini huruf A, ini ko ya, ini eakong. Eakong. Ya, jadi eakong itu artinya AC ya, minasang. Nah, minasang ada yang tahu nggak ini? Sebenarnya ini singkatan dari bahasa Inggrisnya AC. Jadi ini tuh air conditioner ya. Kan AC itu dari singkatan dari air conditioner, sama orang Jepang tuh disingkat jadinya eakong gitu. Eakong gitu. Ini artinya ini ya AC. Oke. Ini selanjutnya ada eskaleta. Nah, mungkin sedikit dibahas kalau pengucapan penulisan huruf panjang gitu, penulisan ya untuk huruf panjang di katakana itu digambarkan dengan garis panjang ya. Kan kalau di hiragana kemarin itu misalkan kalau one-sang berarti tambah e gitu ya. E-nya yang panjang. Kalau misalkan oki gitu, O-nya double, I-nya juga double. Nah, kalau di sini digambarkan dengan garis panjang. Kayak gini ya. Ini dibahas sedikit aja, nanti detailnya di materi yang akan datang. Nah, ini huruf E, su, ka, re, ta. Ya, jadi eskareta. Mungkin dari pengucapan ini, minasang ada yang bisa nebak gak? Artinya kira-kira apa? Eskareta. Eskalator bukan, Sensei? Iya, betul banget. Bukan. Betul. Ini artinya eskalator ya. Eskareta. Gitu. Ya, emang pengucapannya agak mirip-mirip gitu ya sama yang Inggris aslinya. Jadinya eskalator, jadi eskareta. Gitu ya. Jadi minasang juga sebenarnya kalau melihat huruf-huruf katakana atau kosakata yang terdiri dari huruf-huruf katakana,
Minasang sebenarnya tanpa melihat kamus pun bisa menebak dengan cara ini tuh kalau pengucapannya kayak gini di bahasa Inggrisnya berarti kira-kira apa ya artinya kayak gitu. Soalnya memang eh, mirip-mirip dengan kosakata aslinya kayak gitu ya. Ini eskare eakong sama eskare eta. Nah, selanjutnya ini ada huruf O ya. O, O. Untuk penulisan huruf O ini dari garis kiri ke kanan dulu, terus dari atas ke bawah, terus ada kayak semacam ekornya ke arah kiri gitu ya. Jadi langsung ya dari atas ke bawah bikin ekornya. Terus dari tengah-tengah sini bikin garis miring, agak miring gitu ya ke arah kiri. Ini huruf O ya. O gitu ya. Oke. Nah, udah cara penulisannya, lanjut contoh kosakatanya. Nah, ini ada oiru. Oiru. Ada huruf O, ini I, ini Ru. Jadi oiru. Oiru. Nah, dari pengucapan oiru ini bisa ditebak ini artinya apa? Oiru. Oiru. Minyak bukan ya, Sensei? Iya, betul ya. Betul, Faisang. Minyak ya, ini dari oil ya. Mirip kan ya, ini tinggal ganti huruf L-nya dengan bedanya sama ru sama L-nya ya pengucapannya. O sama I-nya sama. Oiru. Oiru. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini ada office. Office. Ini ada O, ini tuh huruf U, terus ini I kecil, ini su. Jadi kalau misalkan kalau huruf F gitu ya, misalkan bertemu A, I, U, E maupun O, itu biasanya huruf vokalnya tuh kecil ya. Kayak misalkan gini, I-nya kecil. F-nya tuh mengambil dari huruf U. Jadi ini office gitu ya. Nah, mungkin udah bisa ketebak nih. Office ini dari artinya apa? Inggrisnya apa? Kantor. Ya, betul ya. Betul banget. Ini dari bahasa Inggrisnya office yang artinya kantor ya. Office gitu. Sensei mau tanya dong. Oh iya, boleh Kalau silakan. tulisan Latin dari si office-nya sendiri tetap OFI gitu? Apa tetap pakai Oh, U dulu karena dia untuk latih romajinya ya. iya, ha. Ya, berarti tetap jadinya kayak gini. Office. Untuk romajinya bahasa Jepang jadinya se-nya tetap di bawah gitu ya. Jadi office seperti biasa. Kayak gitu. Oke. Mungkin karena ini udah untuk deretan A ya, A, I, U, E, O, udah semua. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut. Oke, ini Tenshu Shimasho. Seperti biasa ya, latihan baca huruf katakana per hurufnya. Nanti yang muncul apa, minasang nanti bacakan gitu ya.
tebak hurufnya apa. Jadi boleh on mic dari sekarang. Oke. Oke, ini untuk ini huruf apa dibacanya? A. Oke, betul ya. Ini A. Lanjut, ini I. betul ya. Ini I. Selanjutnya U. ya betul ya. Ini huruf U. Oke, selanjutnya E. ya betul ya. Ini E yang seperti angka 1 Romawi. Lanjut, ini O. O. Ya betul ya. Ini O. Lanjut lagi. Nah, ini huruf apa? U. Oh ya. U. Oke, next. E. Next. Ini U. U. ya. Lanjut. Ini O. ya, betul. Lanjut lagi. Ini E. sip. Next. Ini I. I. ya, betul. Lanjut lagi. Ini I. ya, betul. Lanjut. Ini huruf A. A. sip. Ini huruf O. O. ya. Lanjut. Ini huruf A. ya. Oke, A ya. Lanjut. Nah, udah ternyata. Oke, mungkin dengan latihan tadi, Minasang sudah hafal di luar kepala ya. Kayaknya huruf dari deretan A sampai O. Ya, oke, mantap semuanya. Lanjut ke deretan K ya. Yang pertama tentunya ada huruf K ya. Mungkin ini agak mirip-mirip dengan K-nya hiragana. K-nya hiragana. Cuman bedanya dengan K hiragana ada yang tahu nggak? Apa? Minasang. Ada yang beda. Iya, betul. Betul ya. Kalau K hiragana itu ada bentar ya. Ada tanda curugnya ya. Nah, ada gitunya. Dan kalau K hiragana itu terlihat lebih luwes ya penulisannya. Kalau katakana ini agak kaku gitu. Ya. Terlihat kaku gitu penulisannya. Jadi ini mungkin K hiragana dengan K katakana bisa gampang dihafalnya gitu. Hanya perbedaan yang K katakana nggak ada curugnya dan K katakana lebih kaku penulisannya gitu ya. Gitu. Oke. Lanjut ke contoh kosakatanya. Nah, ini ada Kairo. Ini ada huruf K, I sama ro ya. Ini Kairo. Mungkin Minasang udah tahu ya. Ini apa artinya? Kairo. Negara Kairo. Kairo Mesir. Betul. Ini negara Kairo, tapi ada arti lain juga. Benar sih, Kairo gitu. Negara Kairo kalau diubah ke huruf Jepang gitu, katakanannya gini ya. Tapi di Jepang itu juga ada suatu benda yang bernama Kairo juga. Nah, dilihat dari sini, kira-kira apa ya artinya? Ada yang tahu nggak? Yang hangat-hangat gitu biasanya nih
dipakai di musim dingin di Jepang. Kairo. Oke. Jadi kairo itu ini ya penghangat tangan, apa ya, kayak semacam minasang mungkin pernah lihat mungkin ya, biasanya kalau di Jepang tuh ada yang semacam kotak kayak gitu, isinya tuh yang hangat gitu, isi di dalamnya tuh iya benar-benar itu ya, tadi kata Rinasang itu biasanya yang dipakai di musim dingin gitu, berbentuk kotak seperti kayak gitu. Biasanya untuk penghangat tangan gitu, biasanya atau disimpan di saku jaket gitu ya, biar hangat. Nah, kalau di Jepang itu namanya kairo ya, kairo. Jadi kairo tuh bisa dua arti, bisa negara, tadinya negara Kairo, atau juga kairo yang artinya buat penghangat tangan. Lanjut. Nah, ini dibacanya katarogu. Oke, ini mungkin minasan tahu ya, ini teng-teng. Nah, kalau di katakana itu sama aja, sama kayak di hiragana. Ada gagigu-gego, ada jaji-jejo, ada zazi-zezo, dan sebagainya. Ya, yukyo, chachicho. Itu sama persis dengan yang ada di hiragana, cuma beda huruf, cuman tinggal diganti aja ke huruf katakana gitu hiragananya. Kalau mau pakai teng-teng, pakai dakuang atau sekuang dan sebagainya, itu sama, mirip persis dengan yang hiragana, cuman beda hurufnya doang. Kalau ini huruf katakana, ada yang itu hiragana, itu tinggal diubah aja gitu ya. Nah, ini ada kata rogu. Mungkin minasan bisa menebak ini kata rogu dari artinya apa? Kata rogu. Katalog bukan. Betul Katalog ya. bukan. Betul. Terus tadi ya, ini dari katalog. Seperti yang udah disebutin tadi ya, kalau di Jepang tuh nggak ada L, jadinya pakai R, jadinya katarogu. Dan mereka itu nggak ada apa ya, nggak ada konsonan mati gitu ya, kayak katalog nggak ada G mati biasa aja. Jadi mereka diubah ke konsonan ini jadi gu gitu, katarogu kayak gitu. Oke, next. Sekarang ini ada huruf ki ya. Ini ki-nya katakana. Oke. Nah, ini mirip-mirip nih sama ki-nya hiragana, tapi bedanya apa ya? Minasan tahu? Ada apa sih yang melendungnya? Ya, betul ya. Betul. Kalau yang ki hiragana itu ada yang melendungnya di bawah. Kalau ki hiragana itu kayak gini ya. Kayak gini. Kalau ki katakana tinggal dihilangin aja melendungnya gitu. Jadi gini aja gitu ya. Yang ini nggak usah dibawa. Ini juga mungkin mudah untuk dihafal gitu ya. Perbedaan ki hiragana dan ki katakana tinggal hilangin aja melendung bawahnya. Gitu. Oke. Lanjut ke ini selanjutnya, katanya ini ada kisu. Ini huruf ki dan su ya, kisu. Nah, ada yang bisa menebak artinya apa ini? Dari Inggrisnya apa? Kisu. Kiss cium ya? Ya, betul ya. Dari bahasa Inggrisnya kiss ya. Cium ya. Kisu. Ini sangat umum di Jepang, digunakan di Jepang ya, penggunaan kata kisu. Mereka lebih sering menggunakan kata kisu gitu.
untuk penggunaan menyebutkan cium gitu ya. Kisu. Oke. Nah, ini selanjutnya ada kiwi. 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 Nah, mungkin dari pengucapan tadi tahu ini artinya apa? Kiwi. Kiwi. Ya, kiwi benar ya. Mirip banget gitu, cuman beda di penulisannya aja. Kiu sama i. Kiwi. Ya, intinya kiwi. Seperti yang udah bilang tadi, kalau w di katakana gitu, diubah katakana jadinya u ya, pakainya jadi kiwi. Kiwi. Gitu. Jadi ini kisu sama kiwi. Lanjut. Ini ada huruf ku ya. Ku. Oke, penulisannya kayak gini. Terus yang kedua langsung ini. Gitu ya. Dari atas ke bawah dulu yang miring. Terus dari garis kiri ke kanan langsung ke bawah kan gitu ya. Ini ku. Untuk contohnya. Ini ada kurasu. Kurasu. Nah, ini bisa ditebak artinya apa? Dari kurasu. Kurasu. Oke. Ini ya, bisa lihat ini artinya kelas ya. Dari bahasa Inggrisnya class. Jadi mereka menyebutnya kurasu. Kurasu. Itu. Oke, lanjut. Ada kurisumasu. Kurisumasu. Ini ada ku, ri, su, ma, sama su lagi. Bahasanya kurisumasu. Nah, ini dari pengucapan yang tadi bisa ditebak artinya apa? Sepertinya ya, betul ya. Dari Christmas atau Natal gitu ya. Mereka menyebutnya Christmas. Nah, yang menarik itu di Jepang, mereka tuh sebenarnya kebanyakan menganut Shinto ya. Dan ada sih beberapa yang ada beragama Kristen, cuman nggak sebanyak Shinto karena memang Jepang tuh penganut agama Shinto hampir semuanya. Namun mereka tuh kalau Christmas dijadikan sebagai acara yang diadakan secara nasional gitu sama mereka. Jadi mereka yang bukan beragama Kristen juga mereka mengadakan acara Natal juga gitu bersama-sama gitu. Padahal mereka bukan beragama Kristen gitu. Di Jepang itu kayak gitu. Jadi mereka menganggap itu tuh bukan sebagai sebuah acara yang berhubungan dengan agama, tapi mereka kayak ya udah ngikut aja gitu karena memang acaranya rame gitu. Itu biasanya suka kalau udah mendekati Christmas suka di jalan-jalan tuh banyak sekali gitu ya, kayak lampu-lampu gitu, terus banyak pohon-pohon Natal, terus biasanya saling tukar kado juga, beli kue gitu, mereka sama teman-teman atau sama keluarga, padahal mereka nggak menganut agama Kristen gitu ya. Jadi mereka pernah saya kalau nggak salah ngeliat di YouTube gitu, ada yang mewawancarai kenapa sih mengadakan mengikuti ikutan Natal juga gitu, padahal nggak beragama Kristen. Mereka bilang karena memang seru aja gitu, mereka cuma ikut doang aja gitu, merayakan untuk seruannya gitu. Dan emang rata-rata Jepang tuh kayak gini ya, kayak Valentine juga. Mereka ya mengadakan juga. Karena memang kayak udah sebagai budaya populer mereka gitu. Kayak gitu. Itu mungkin salah satu fun fact ya. Budaya-budaya yang ada di Jepang. Gitu. Nah, untuk selanjutnya nih. Ini huruf K ya. Mungkin agak hampir mirip dengan huruf ku tadi, tapi berbeda.
Kalau kayak itu bedanya dia untuk ku tadi kan seperti ini ya. Apa namanya? Kayak gini ya kurang lebih ininya menyatu. Tapi untuk kayak itu ini enggak langsung garis kayak itu garisnya ini di tengah ya. Kayak gitu. Kalau ku seperti ini, kalau oke ininya di tengah, ininya juga di tengah, gitu ya. Jadi hati-hati minasang, ini biasanya suka banyak yang terbalik gitu ya, huruf K sama ku gitu. Jadi untuk K itu seperti ini, untuk ku itu seperti ini ya. Ini ku, ini K. Kayak gitu. Oke, untuk contoh kosa katanya. Nah, ini minasang ada yang bisa baca nggak nih? Ini dibacanya apa? Keki. Ya, betul ya. Ini betul, ini dibacanya keiki. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau ada garis panjang seperti ini di huruf katakana itu dibacanya panjangnya keiki. Ya. Nah, dari pengucapan itu sudah bisa menebak kira-kira artinya apa? Kue. Iya, betul ya. Kue ya, artinya dari bahasa Inggrisnya cake. Ya. Jadi kalau di ke katakana kan huruf bahasa Jepang itu jadinya keiki ya, dari cake yang artinya kue. Lanjut, ini ada kecap tuh, kecap tuh. Nah, ini juga sama ya kayak cacicunya apa namanya? Cacicunya hiragana, ini tuh huruf C-nya katakana ya. Ini huruf ya-nya katakana, ini tsu-nya katakana. Sama kayak hiragana, kalau misalkan mau cacicu, ya tinggal pakai huruf C, terus ditambahin ya yuyo kecil. Terus kalau misalkan mau double konsonan atau konsonan rangkap, tinggal pakai tsu kecil. Cuman bedanya di sini pakai katakana, jadi mirip banget, sama banget gitu sama hiragana. Ini kecap, tuh. Kecap. Nah, dari pengucapan itu mungkin minasang bisa menebak artinya kecap dari Inggrisnya, dari bahasa Inggris apa? Kecap. Oke, jadi sebetulnya ini dari kecap. Tapi bukan kecapnya kecap Indonesia ya, yang kecap manis itu. Kalau kecapnya Inggris itu kecap itu saus tomat ya, yang artinya saus tomat. Kalau di Indonesia kan kecap itu kecap manis ya, beda. Ini kecap punya saus tomat, kayak gitu. Oke, lanjut. Ini ada huruf kok. Kok. Cara penulisannya ini tinggal garis ini dari kiri ke kanan langsung ke bawah kan, terus ditambah lagi di bawah. Mungkin hampir mirip apa bentuk kotak ya, cuman yang di sininya nggak dipakai garis gitu. Ini gitu ya. Oke, untuk contoh kosakatanya, nah ini ada kop, kop, kop. Minasang ada yang bisa menempat dan artinya dari kopsu itu apa? Atau dari kata serapan bahasa Inggris apa? Oke, jadi kopsu itu cup
Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu CUP, cup. Di ke katakana kan, di ke huruf Jepang kan jadinya kopu. Ya, cup atau berarti gelas gitu ya untuk minum. Kopu dari cupnya bahasa Inggris. Gitu, lanjut. Nah, ini ada kopi, mungkin dari pengucapan tadi ya, kopi, minasang, ada yang bisa menebak gak nih? Artinya apa ya? Kopi. Nah, menebak nih minasang. Dari bahasa Inggrisnya apa ya? Polisi bukan? Apa? Bisa ulangi lagi? Polisi. Oke. Mungkin mirip ya kayak dari cup ya. Tapi beda ya. Emang untuk menebak huruf katakana itu agak tricky. Karena sebenarnya ada beberapa huruf katakana yang mereka tuh orang Jepang tuh menyingkat gitu dari serapan aslinya. Jadi kopi itu aslinya fotokopi ya. Dari fotokopi. Jadi mereka cuma ngambil kopinya aja. Kopi gitu. Misalkan kayak memfotokopi jadinya kopi suru atau kopi simas gitu ya. Jadi, memang ada beberapa huruf kata serapan yang disingkat kayak aircon tadi gitu. Dari air conditioner jadi aircon gitu. Fotokopi jadi kopi. Kayak gitu. Nah, karena deretan Kak udah selesai ya. Kakiku keko. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Ada yang mau yang terlebih dahulu? Tidak. Oke, artinya belum ada ya. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut lagi ke Renshu Shimasho. Latihan membaca lagi ya. Seperti tadi, nanti hurufnya muncul, minasang unik ya. Oke, huruf yang pertama. Ini huruf apa? Ya, betul ya. Ini K. Lanjut. Ini huruf I. Iya, betul. I. Lanjut. Ku. Betul ya. Ku. Oke, lanjut lagi. Ya, ini K. Next. Ko. Ya, Ko. Ya. Ini. Lanjut. Ini dibaca. Ko. Ya, itu ya. Ko. Next. Ini. Ke. Betul. Oke. Lanjut. Ku. Ya, betul ya. Ini. Ku. Lanjut. Ini. Ku. Betul. Ku. Lanjut. Ini dibaca. Ka. Ya, betul ya. Ini K. Next. Ini Ke. dibaca. Ke. Ya. Tuh, lanjut lagi. Ini. Ka. Terus. Ya. Ini dibaca. Ko. Ya. Ko. Ya. Oke, ini dibaca. I. Sip. Tuh, ya. Ki. Oke, ini dibaca. Ki. Ya, betul. Ki. Oke, tadi sudah selesai ya. Baca latihan membacanya.
Sakiku keko. Mungkin minasan sekarang sudah hafal nih. Ayu eo dan sakiku keko. Ya. Oke, sekarang sebelum masuk lagi ke huruf selanjutnya, ada yang mau ditanyakan kembali atau yang ditanyakan terdahulu dari huruf A, I, U, E, O, Kakiku, Keko? Ada tidak? Oke, kalau misalkan nggak ada, ini lanjut ya. Ini huruf sa, ya. Ini sa-nya katakana, penulisannya dari garis ininya dulu ya, garis tengahnya dulu. Garis tengah, terus baru garis yang sebelah kiri. Setelah itu garis yang sebelah kanan dengan agak miring gitu ya. Garis sebelah kanan lebih panjang daripada garis sebelah kiri. Nah, gitu ya. Ini sa ya. Oke, untuk contoh katanya. Nah, ini ada sarada. 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 Nah, dari ucapan tadi mungkin minasang bisa menebak dari huruf dari artinya apa? Sarada. 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 Ada yang tahu nggak nih? Biasanya ini makanannya untuk yang diet gitu ya. Biasanya suka diet gitu. Biar gak menambah. Salah. Ya, betul ya, salad ya. Nah, mereka itu penjemputannya sarada ya. Sarada. Karena mereka nggak ada huruf L dan biasanya nggak ada nggak apa namanya, nggak ada konsonan mati D kayak gitu, nggak ada ya, jadi mereka ya, jadinya sarada itu penyebutannya, salad kayak gitu. Oke, nih selanjutnya ada saka. Saka. Nah, dari pengucapan tadi kira-kira sudah bisa nebak artinya apa? Saka. Saka. Yang mungkin ini berkaitan sama apa namanya? Saka tuh kemarin tuh yang lagi sempat viral, yang jadi Sepak banyak. bola ya? Iya betul. Betul Nadia Sang. Ya, dari soccer ya, dari soccer. Jadi mereka bacanya jadi saka, saka gitu ya. Karena C-nya double, jadi pakai konsonan rangkap. Terus biasanya kalau ujungnya AR itu R, kalau misalkan ada AR di akhir kosakata gitu, jadinya panjang gitu. Saka, jadi R-nya nggak dibawa. Jadi saka, ya, dari sepak bola. Nah, jadi gitu minasang, kalau misalkan huruf katakana tuh biasanya diambilnya dari huruf serapan bahasa Inggris ya. Jadi minasang mungkin kalau nanti menemukan gitu huruf katakana, minasang bisa menebak-nebak gitu. Kayak tadi ya, saka itu jadi saker. Kayak gitu.
Lanjut. Nah, ini huruf si ya, si. Ini mungkin terlihat seperti mata gitu, terus ini lagi senyum gitu. Nasa mungkin bisa menghafalnya dengan cara seperti itu ya. Si. Ini, si. Si, gitu ya. Si. Ini si. Ini si ya. Sip. Mungkin minasang bisa menghafalnya dengan ya, ini mata gitu dua, terus sama mulut kayak lagi senyum gitu. Iya. Oke. Ini ada sito. 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 Mungkin dari pengucapan ini ada yang bisa menebak nggak artinya apa? Sito. Duduk. Iya, betul ya. Betul. Sekarang dari sit ya. Dari sit, dari sebenarnya lebih ke tempat duduk. S E A T. Jadi bukan S I T ya. Kalau S I T itu nanti di Jepangin jadinya sito. Sito. Double konsonan. Tapi kalau sito biasanya kalau ada huruf A itu dibacanya panjang. Jadi sito. Dia sito gitu ya. Tempat duduk. Nah, kalau untuk ininya nih ya, seat belt tinggal ditambahin aja B itu apa namanya? Beruto. Beruto. Sito Beruto. Nah, ini sabuk pengaman namanya ya. Jadi Sito Beruto itu sabuk pengaman. Jadi tapi kalau Beruto-nya aja gitu ya. Beruto itu artinya ikat pinggang dari belt ya. Ikat pinggang. Tapi kalau Sito Beruto itu jadinya sabuk pengaman. Kayak gitu. Lanjut. Ini ada sir. 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 Jadi ini siru ini artinya, nah dari gambar ini minasan kira-kira bisa menebak nggak? Siru itu artinya apa? Siru. Daging. Ya boleh sekali lagi. Daging sirloin gitu. Oke, mungkin karena ini daging ya. Ini gambarnya gambar daging. Agak jadinya terjebak gitu. Siru itu dari kata sil ya. Segel gitu ya. Jadi itu siru. Jadi sedikit pembahasan aja mungkin di sini. Kalau misalkan ada huruf E sama A itu berarti dibacanya panjang. Kayak misalkan tadi, kayak misalkan sheet ya, itu dibacanya jadi sito. Kalau sil jadinya siru. Ya, biasanya dibacanya panjang kalau E sama A gitu. Oke, tadi ini huruf si ya. Lanjut. Ini ada huruf su. Ya, ini su. Untuk cara penulisannya ini dari garis kiri ke kanan terus langsung ke bawah. Nah, ini ada di tengah-tengah kali ya di sini. Itu tarik garis ke pinggir kanan.
Ini jadinya su ya. Oke, kalau lebih kayak gini minasang, ini huruf su. Untuk contoh kosakatanya, ini ada yang bisa baca? Dibacanya apa? I. I. Iya, betul ya. Ski. Nah, kira-kira apa ya ini artinya? Ski. Langit bukan ya? Oke, mungkin mirip-mirip dengan sky gitu ya. Jadinya ski. Tapi kurang tepat ya. Jadi ski ini adalah ski ya. Permainan ski gitu. Ski. Ski es gitu. Jadinya kalau mereka menyebutnya ski. Skinya bukan ski yang ski suka. Karena ini panjang penyebutannya. Jadi artinya ski gitu ya. Mungkin tadi juga ada yang terkecoh jadinya langit gitu, mungkin mirip-mirip dengan sky. Tapi ini ski-nya ski es gitu. Nah, ini lanjut ada supa. Supa. Ya, supa. Nah, dari penyebutan ini, kira-kira udah bisa nebak nggak ya artinya apa? Supa. ya. Oke, terima kasih. Tadi Nadia Sang ya. Mirip-mirip dengan spa ya, spa apa kayak spa yang pemijatan message itu, tapi lagi-lagi kurang tepat. Spa di sini supermarket ya minasang. Mungkin emang kita bisa mendebak, tapi kadang kita agak tricky gitu ya, kita kejebak gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kepanjang dari supermarket, cuman sama orang Jepang itu cuma disingkat aja jadi supa aja gitu ya. Supa yang artinya supermarket gitu. Oke, lanjut. Ini ada huruf C ya. C. Oke. Jadi kalau C ini penulisannya dari kiri ke kanan terus langsung ke bawah ke pinggir gitu ya. Kayak semacam ada ekornya. Terus yang sebelah kiri dari atas ke bawah dibelokkan ke arah kanan gitu ya. Nah, biasanya rata-rata suka kebalik nih huruf sa sama c ini. Kadang-kadang ada beberapa yang suka begitu gitu. Jadi hati-hati minasang kebalik nanti huruf c sama sa-nya gitu. Kalau c ini kayak gini ya. Ini c gitu ya. Oke, next. Untuk nah, ini artinya dibacanya sekuhara. Ini huruf C, ku, ha, sama ra. Sekuhara. Kira-kira ada yang bisa nebak nih. Ini apa ya artinya? Sekuhara. Sekuhara. Ini biasanya menjadi isu sosial yang lumayan ini ya, tinggi di Jepang gitu. Ini permasalahan ini selalu meningkat tiap tahunnya di Jepang.
Ini sekuhara. Sekuhara. Oke. Nah, sekuhara itu dari bahasa Inggrisnya sexual harassment, ya, pelecehan seksual. Mereka singkat ya, disingkat jadi sekuhara. Sebenarnya di ini juga ada penyebatan lain sexual harassment itu selain sekuhara. Bahasa Jepangnya itu ini ya, iagarase. Iagarase. Tapi mungkin karena kayak semacam slang lagi gitu ya, biasa dengan perkembangan zaman, perubahan kosakatanya gitu jadi semakin berubah. Jadi mereka lebih umumnya menggunakannya sekuhara. Biasanya seksual harassment itu sekuhara ya. Nah ini tadi yang udah dibilang kan, sebentar ini Mas. Sekuhara dari seksual harassment. Nah ini jadi isu sosial yang sangat bermasalah di Jepang. Kayak mereka banyaknya di kereta. Minasan mungkin tahu kan ya, kereta Jepang itu tiap harinya, apalagi di rush hour atau jam padat, itu pasti penuh banget. Mungkin sampai berdempet-dempetan, ada yang sampai semacam nemplok gitu ya istilahnya ke pintu gitu atau ke jendela keretanya. Nah biasanya itu orang-orang yang biasanya ya ojisang gitu ya atau om-om selalu memanfaatkan keadaan seperti ini gitu. Jadi mereka seksual harassment di tempat-tempat seperti itu. Tapi biasanya yang jadi korban itu nggak berani buat, misalkan saya lagi dilecehkan di sini, nggak, mungkinnya karena mereka merasa malu telah dilecehkan kayak gitu. Jadi makanya isu ini tuh cukup isu yang bisa dibilang isu masalah gitu ya di Jepang. Terus juga ada seperti contohnya peraturan di sekolah SMA nih ya, mungkin fun fact lagi, SMA di Jepang itu mereka beberapa ada yang ketat, seperti kalau cewek gitu nggak boleh diikat rambutnya kayak ponytail gitu ya, diikat gitu, mereka nggak boleh. Karena apa? Mereka takut kalau di ponytail itu orang-orang dewasa tuh takut mereka jadi semacam membangkitkan hawa nafsunya gitu, karena ngelihat leher mereka gitu. Sebenarnya itu kayak apa sih, konyol gitu ya. Ada peraturan semacam itu. Makanya juga kemarin-kemarin itu kalau nggak salah sempat diperdebatkan, jadi suruh pemerintah Jepang tuh menyuruh untuk tidak lagi memperlakukan peraturan itu gitu, karena jadinya kayak mengekang gitu kan. Terus juga ada, nggak semua sih, tapi ada beberapa yang apa ya, semacam cewek gitu kan. Kalau di Jepang ceweknya roknya pakai seragamnya seragam rok pendek ya. Mereka nggak boleh pakai celana dalam yang berwarna-warni, harus putih. Kenapa? Karena kalau nggak salah tuh kalau warna putih tuh apa ya, warna-warni kan mereka kan pendek ya. Kalau warna-warni mereka takutnya jadinya semacam jadi mengundang juga untuk orang sexual harassment. Mungkin bisa jadi kelihatan kan gitu nanti karena pendeknya rok mereka gitu. Jadi mereka harus pakai celana dalam warna putih. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dibilang peraturan konyol yang ada di sekolah-sekolah Jepang. Tapi kalau nggak salah semenjak kemarin-kemarin tuh pemerintah Jepang udah tidak memberitahukan kepada sekolah-sekolah Jepang untuk tidak memberlakukan lagi peraturan itu, karena itu kan haknya mereka ya, siswa, haknya kebebasannya siswa gitu. Jadi kayak mengekang jadinya. Sebenarnya itu mungkin bisa dibilang dark side-nya atau sisi gelapnya yang ada di Jepang gitu. Jadi Jepang mungkin kelihatannya seperti negara maju, negara yang wah gitu untuk dijadikan turis, tapi pasti setiap negara selalu ada sisi gelapnya. Dan itu salah satu sisi gelap yang ada di Jepang. Kayak gitu. Mungkin ini sebagai
fun fact aja ya, minasan, tentang hal-hal atau budaya-budaya yang ada di Jepang. Oke. Nah, selanjutnya ini ada seta. Seta. Mungkin dari pengucapan ini ada yang bisa menebak artinya kira-kira apa ya? Seta. Seta. Oke, jadi seta itu artinya, nah dari ini bisa ditebak nggak Minasang? Kira-kira apa artinya? Sweater. Ya, betul ya. Sweater. Jadi sweater itu di bahasa Jepangnya jadi seta. Seta. Gitu ya. Sweater. Oke, lanjut ke ini so ya. Ini so. Mungkin ini mirip dengan si ya, cuman bedanya kalau ini cuman satu gitu, matanya cuman satu, terus ini kalau si itu dari bawah ya, tadi penulisannya kayak bintang dari bawah ke atas, kalau so itu dari atas ke bawah. Ini so ya. So. Dari atas ke bawah. Gitu. Dan matanya cuma satu. Oke. Bedanya sama apa? Ya. Boleh diulang lagi Bedanya. tadi? Oh, beda sama N ya. Ya. Tadi mungkin ada contoh-contoh kosakata juga yang pakai N atau N. Nah, itu sebenarnya kayak si juga, si sama su itu sama, cuman beda di cara penulisan. Bentar ya. Oke. Jadi tadi so itu dari atas ke bawah ya. Ini so. Tapi kalau N atau itu dari bawah ke atas. Memang kalau diginiin kayak gak ada bedanya gitu. Cuman kalau Minasang nanti perhatikan lama-lama, beda kok bentuknya. Kalau so itu mungkin matanya nggak terlalu miring ya. So, kalau itu matanya lebih miring gitu, lebih miring. Miringnya kayak miring si tadi. Kan so itu ininya miringnya segini ya. Kalau si tadi miringnya lebih miring lagi. Nah, kayak gitu kalau N. N itu dari bawah ke atas juga, terus matanya lebih miring. Ini so gitu ya. Ini so. Terus ini Oke, jadi memang sebenarnya juga awal-awal saya baru belajar huruf katakana juga sulit membedakan so sama si sama su gitu. Caranya ya dengan latihan lagi gitu. Latihan nulis, latihan baca. Apalagi bacanya baca yang kosakata gitu ya. Kosakata yang pakai sama so, si sama su. Itu biar bisa membedakan. Memang butuh waktu gitu biar bisa ngebedainnya. Tapi dengan latihan, sering-sering latihan gitu, rajin buat baca dan menulis itu pasti bisa membedakannya. Kayak gitu ya, jadi itu perbedaannya so sama in. Oke. Nah, ini untuk contoh kosakatanya Minasang ada yang bisa baca nggak nih? Dibacanya apa? Sosu. Ya, betul sekali ya. Ini sosu. Sosu. Ya. Mungkin dari pengucapan tadi bisa menebak nggak? Ini sosu itu apa sih artinya? Atau sarapan Inggrisnya apa? Kira-kira mirip sama pengucapan. Saus bukan sensei. Ya, betul. Betul ya.
Betul sekali. Saus ya. Ini sausnya tuh bisa berbagai macam saus gitu. Yang penting yang berhubungan sama saus itu saus ya. Bacanya saus. Ya, mungkin karena Minasang tadi udah bisa ya menebak-nebak gitu. Jadi bahasa kata-kata tuh kayak gitu. Gak beda, mungkin ada beberapa yang susah ditebak tapi ada juga banyak kok yang mirip dengan kata serapan aslinya. Nah, lanjutnya ini ada soda. Soda. Nah, ini mungkin bisa menebak ya. Jadi ini artinya apa? Soda. Ada yang bisa menebak nih. Ini gampang kok. Sesuai aja sama ininya. Soda. Iya, betul, betul. Betul ya, soda. Mereka ucapannya panjang, soda. Sebenarnya kan soda itu nggak panjang ya. Pengucapannya soda aja biasa. Mungkin emang nggak tahu ya, orang di Jepang itu kadang suka ada beberapa yang beda. Mungkin bagi orang Jepang pengucapan soda itu seperti pengucapan yang panjang gitu ya, soda kayak gitu ya. Jadi ini huruf so ya, sosu dan soda. Oke, nah karena untuk deretan sa, susu, seso udah ya materinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Untuk yang sudah dipelajari tadi. Ada yang mau ditanyakan belum tidak? Kalau tidak ada, lanjut ya. Seperti biasa ini kita Henshu shimashou. Kayak tadi ya, nanti di hurufnya muncul, nanti Minasang tebak huruf apa. Oke. Nah, sekarang ini huruf apa? Sa. Sa. Ya, betulnya ini sa. Lanjut, ini Si. Si. betul ya, ini si. Lanjut. Oke, betulnya ini su. Lanjut, ini Se. ya, betulnya ini C. Nah, lanjut lagi, ini huruf So. betul, ini so. Oke, ini huruf apa? Si. Betul. Ini huruf so. Oh, ya, betul ya, ini so. Next, Se. ya, C. Lanjut lagi. Ini so. Ya, so ya, so. Lanjut. Ini huruf Di. betul. Lanjut. Ini huruf Se. betul, C. Lanjut lagi. Ini Oke. Lanjut. Ini huruf C. ya, betul. Ya, ini C. Lanjut lagi. Ini huruf Su. iya, betul. Ini su ya. Oke. Terakhir ini huruf Sa. ya. Betul. Sa ya. Oke, Minasang. Mungkin tadi itu ya dari A, I, E, O, Kakiku, Keko sampai Sasi, Seso. Minasang udah
hafal huruf 15 huruf katakana gitu ya. Tapi masih ada lagi nih latihannya. Oke, ini kayak pasangkan ya, baca dan pasangkan dengan arti setelahnya kayak gitu. Oke. Nanti datang baca terus coba pasangkan ya dengan artinya. Nah, ini yang pertama ini dibacanya Aisu. Aisu. oke. Pasangannya yang mana ya kira-kira artinya? Ai. Ya, betul ya. Ice. Oke. Ice itu dengan artinya ice. Lanjut. Ini dibacanya ada yang tahu? Kuki. Iya, betul ya. Ini tuh kecilnya katakana ya. Mungkin tadi sedikit mirip ya dengan si. Nanti bakalan dibahas lagi kalau udah ke matsu perbedaannya apa. Jadi ini kalau seperti biasa ya mirip dengan konsonan rangkap hiragana sama aja gitu. Kalau misalkan ada huruf kecil berarti dibacanya double. Jadinya kuki. Gitu ya. Oke, nah ini artinya yang mana ya kira-kira kuki? Kuki. Ya, betul ya. Kuki ini pasangannya ini. Kuki. Kalau di Jepang tuh akhirnya kuki. Oke, lanjut ini dibacanya Oiru. ya. Oiru. Pasangannya yang mana ya? Oil. Oil. Tuh. Oil. Oke. Nah, ini ada teng-teng ya. Yang selanjutnya ini sama aja dibacanya kayak yang hiragana gitu. Jadi ini dibacanya apa, minasan? Betul ya, ini saizu. Jadi sama aja ya kayak hiragana. Kalau ada teng-teng gini ya berarti di kalau su ada teng-teng gini berarti di zu ya. Jadi saizu. Nah, kira-kira yang mana ya artinya? Ice. Ya. Nah, saizu. Oke, nih yang terakhir. Ini dibacanya Kuizu. ya, betul. Kuizu. Kuizu ini artinya Kuis. ya, betul ya. Quiz. Quiz ya. Oke, minasan tadi berarti sudah bisa nih kira-kira kalau bukan baca huruf katakana bisa menebak artinya apa gitu. Karena memang tidak jauh dengan serapan bahasa Inggris aslinya gitu. Cara bacanya katakananya kayak gitu. Oke, nah sebenarnya materinya udah habis, cuman saya mau bentar ya menampilkan apa ya, mungkin kayak lagu gitu yang mengandung huruf katakana. Bentar ya. Mana ya? Mungkin minasan juga udah, mungkin ya ada yang beberapa yang sudah pernah lihat
apa namanya, melihat lagu ini. Bentar ya. Share audio. Oh, ya mungkin ada yang pernah ini ya, ada yang apa namanya, melihat ini. Nah, ini banyak banget kosakata yang menggunakan kosakata katakana gitu. Hai Besti, yuk ke Social Beauty Karya Wonderland iklan di store terdekat atau Soko App. Banyak ratusan Besti Deals yang Hello, excuse me. Nah, Any ini lihat good aja ya restaurant here? sebagai Good mungkin restaurant. karena udah belajar huruf katakana di sini banyak English. soalnya kata-kata Oh, kosakata this katakana yang street walk please. ハンバーグ、ビーフテキ、オムライス、ガーリックソース、ジュー、グッドテイスト。コーヒーショップ。コーヒー、コーヒーゼリー、グレープフルーツジュース、ピーマン、トマト、チーズ、サンド、グッドテイスト。オーバーデア、パンショップ。コロッケパン、メロンパン、グラタンパン。グッドパラダイス。レッツゴー。What? kira-kira ini lancar gak ya di Minasang atau nge-lag? Nge-lag sih, agak nge-lag Iya. gitu. Bentar ya. Hello, excuse me. Any good restaurant here? Good restaurant. English? Oh, this street walk please. ハンバーグ、ビーフテキ、オムライス、ガーリックソース、ジュー、グッドテイスト。コーヒーショップ。コーヒー、コーヒーゼリー、グレープフルーツジュース、ピーマン、トマト、チーズ、サンド、グッドテイスト。オーバーデア、パンショップ。コロッケパン、メロンパン、グラタンパン。グッドパラダイス。レッツゴー。What? McDonald. Nah, ini contohnya kayak McDonald, mereka kan jadinya Makudonarido gitu ya. Oh, ucapan bahasa Jepang. Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love Aoi Sora. When you say wakarimashita, I say Hitachi, Toyota, Kawasaki, Nintendo, Canon, Sony, Honda. I'm losing my way. Oh, so where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon. You speak Japanese. And show me body language. What can I do? Where should I go? マクドナルド、グーグルトイレと、キットカット、ディズニーランド、タクシーがホテル、セブンイレブンミルク、バス、ビール、スターバックス。Ohio, Tokyo, konnichiwa, sumimasen, I foreigner. I don't speak Japanese, but I love ramen tempura. When you say arigato, konbawa, I say Suzuki, Yamaha, Uniqlo, Toshiba, Casio, Godzilla. I'm losing my way. Oh, so where should I go? Shinjuku so big. I need a Doraemon. You speak Japanese. And show me body language. What can I do? Where should I go? Please take me home. マクドナルド、グーグルトイレと、キットカット、ディズニーランド、タクシーがホテル、セブンイレブンミルク、バス、ビール、スターバックス。あいや。
Bakaero. Bakaero. Bakayaro. Bakaero. Oke. Tadi ya, ini sebagai selang hiburan aja gitu ya dari yang udah dipelajari gitu. Tadi kan banyak banget ya ininya kosakata yang pakai katakana. Coba Minasang tadi ada yang masih inget gak apa aja sih yang kosakata pakai katakana itu? Mungkin Minasang ada yang masih inget gak? Tadi inget Minasang pendengarannya. McDonald, toilet, Ya, ya, betul ya. Atau terus apa lagi? taruh Taruh betul. Taruh. Banyak gitu ya. Jadi kalau orang Jepang tuh mereka kayak kita ya kayak misal McDonald ya McDonald gitu. Enggak kalau kita nyingkatnya McD gitu ya. Tapi mereka McDonald's. Jadi penyebutannya emang mereka pakai penyebutan bahasa Jepang mereka kayak kita Starbucks ya Starbucks aja gitu. Tapi di mereka jadinya Starbucks gitu. Terus kayak toilet jadi toilet tuh Google kita ya Google aja gitu. Tapi mereka jadinya guru. Terus kayak KitKat gitu ya. Padahal kan KitKat itu emang makanan asli Jepang gitu ya, mereka itu produk Jepang. Tapi mereka ya bacanya KitKat kayak gitu. Kayak tadi juga ada sausage, terus ada hamburger gitu, jadi hamburger. Jadi sebenarnya orang Jepang tuh mereka nggak terlalu pintar bahasa Inggris sebenarnya ya. Mereka itu dibandingkan negara-negara lain mereka paling rendah bisa dibilangnya kalau soal bahasa Inggris. Jarang banget ada yang seenggaknya pengucapannya bener lah gitu sesuai dengan pengucapan bahasa Inggris. Mereka pakainya pengucapan mereka gitu, pengucapan bahasa Jepang. Jadi makanya serap mereka kalau bahasa Inggris ya nulisnya bukan pakai huruf bahasa Inggris huruf abjad gitu, kebanyakan pakainya ya katakana mereka pakainya. Entah kenapa ya bisa kayak gitu. Sebenarnya itu mungkin ada sejarah kayaknya mungkin di baliknya gitu kenapa bisa kayak gitu. Jadi Minasang kalau misalkan nih ada yang liburan gitu ya, ada yang liburan ke Jepang, ada yang sekolah ke Jepang, jadi jangan heran kalau misalkan Minasang nanya nih, misalkan Minasang belum fasih bahasa Jepangnya terus nanya pakai bahasa Inggris. Jadi jangan heran kayak yang tadi gitu, yang kayak bahasa yang tadi ya, kayak bibi yang tadi gitu. Bahasa Inggrisnya tuh pakai pengucapan bahasa Jepang gitu. Kayak misalkan go there jadi go there gitu. Jadi go there gitu. Terus kayak misalkan let's go jadi let's go. Misalkan jadi sandwich jadi sandwich. Mereka kayak gitu. Mereka bahkan untuk bahasa Inggris gitu kalau misalkan kita nanya pakai bahasa Inggris sesuai pengucapan asli bahasa Inggris aslinya, mereka kadang nggak akan ngerti. Kayak misalkan kita padahal cuman memperkenalkan diri gitu, misalkan hello my name is nanana, kadang mereka itu bahasa apa gitu, mereka nggak ngerti gitu, karena yang mereka tahu mereka pengucapannya pakai pengucapan bahasa Jepang yang pakai huruf katakana itu. Jadi itu mungkin salah satu mungkin bisa dibilang uniknya Jepang ya, mereka bahasa Inggrisnya agak kurang sebenarnya gitu daripada mungkin kita gitu. Kalau kita kan ya bahasa Inggrisnya ya sesuai pengucapannya kayak gitu. Makanya kenapa ada huruf katakana digunakan untuk itu tadi bahasa Inggris yang tadi, karena kebanyakan orang Jepang itu nggak bisa menyebutkan bahasa Inggris sesuai dengan pengucapan aslinya kayak gitu. Itu mungkin sebagai informasi tambahan aja gitu ya. Kenapa ada katakana, ada hiragana katakana gitu. Katakana digunakan untuk apa dan sebagainya.
Oke, mungkin begitu untuk materi hari ini ya. Minasang, terima kasih yang sudah join hari ini. Mungkin tadi yang belum absen, silakan absen ya. Buat di Google Form. Untuk materi hari ini sekian, gitu ya. Oh ya, untuk materi ini juga tidak ada tugas dulu ya, Minasang. Jadi sekian saja. Otsukare sama deshita. Gitu ya. Arigatou gozaimashita. Oke, mungkin sampai ketemu lagi di hari Rabu ya, kayak biasa jam 7 malam. Sensei, kalau belum absen, linknya yang mana? Oh, belum absen ya? Sebentar. Udah ada belum di chat Zoom? Ya udah ada. Oke, ya itu ya. Absen, mungkin yang belum absen silakan absen. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di hari Rabu minggu depan seperti biasa jam 7 malam. Oke, mata Raishu, sampai bertemu lagi. Mata nih. Bye bye.